Halo, selamat sore. Selamat datang di Ari Autovlogger. Hari ini nih, hari Rabu. Oh, sorry, bukan hari Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Jam 4:26 sore. Ya, ini barusan dari kawasan perumahan di sekitar Cikunir, Taman Permata Cikunir dan Penrose Pasadena, dan sekarang kita masuk ke Jalan Boulevard ini ya. Jalan Boulevard Fresh Market Cikunir. Dan hari ini perjalanan ke Shahid Sudirman Center. Dan kalau lihat dari Maps, Google Maps itu tadi jalan macet itu dari Cawang Interchange ya. Nah, ini kita masuk di Fresh Market, kawasan Fresh Market yang sudah mulai banyak yang berdagang di sini. Kawasan ini sangat ramai, apalagi di daerah Pondok Gede sini ya. Rata-rata pada kesini kalau jalan gitu. Apalagi kalau tahun baru gitu ya. Pada kesini gitu dari kawasan Pondok Gede di daerah Jatimakmur, dari mana-mana gitu kan. Memang di sini areanya lebih, apalagi di bundaran tadi ya, itu areanya lebih lebih luas gitu untuk kumpul-kumpul kongkoh dan segala macam. Apalagi untuk perayaan yang seperti malam tahun baru gitu ya. Itu cocok lah untuk titik kumpul gitu, apalagi anak-anak muda ya di daerah sini. Itu memang di daerah sini memang jarang sekali tempat yang untuk untuk ngumpul. Makanya dari tadi itu di daerah Fresh Market itu banyak yang dagang, itu prospeknya bagus banget di situ. Pasti cuan lah di situ ya, karena memang apalagi sore-sore begini atau enggak hari Kamis gini kan banyak yang buka puasa gitu. Yang buka puasa banyak, jadinya banyak yang jualan atau dagang makanan gitu. Jadi rame, apalagi kalau lebaran, Ramadan, bentar lagi kita mau puasa nih. Itu bener-bener rame, kayak yang dagang tuh banyak banget, dari ujung sampai ujung, terus semua dilapakin gitu. Dikasih nama ya, memang untuk di bulan, ya Allah, tadi gimana naik motor ya. Ya harus sabar. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh jengkel. Motor kali itu, Allah, itu kayak kamikaze. Oke, back ke laptop ya, balik ke laptop kata Krukul. Jadi di sini di Jalan Ratna. Oh ya, tadi bicara di daerah sana ya, sekitaran Fresh Market tadi. Kalau puasa gitu, bulan Ramadan memang benar-benar ramai orang cari takjil gitu ya. Sampai mobil tuh nggak bisa lewat tuh. Mobil tuh nggak bisa lewat. Kalaupun lewat benar-benar mobil yang mau cari takjil gitu.
ya nggak mau jalan, nggak mau apa, mungkin karena lapar kali ya, puasa gitu. Itu sama sekali mereka tidak mau benar-benar fokus buat nyari tajil. Jadinya mereka itu berhenti beli dan bikin macet karena berhenti di situ ya kan. Makanya kalau di situ tuh kalau bawa mobil tinggal di mana gitu ya. Ada orang ngegas motor ya Allah. Jadi memang benar ya kalau ada razia knalpot racing. Apalagi knalpot racingnya yang pakai RX King. Aduh, benar-benar ya. Masih di kawasan Jalan Ratna. Ya nanti kita lanjut lah kalau pas lagi apa namanya, pas lagi Lebaran ya. Pas lagi Lebaran, atau nggak puasa, bukan Lebaran ya. Pas lagi puasa, saya mau ngevlog di situ tuh. Betapa ramainya daerah Fresh Market. Nggak boleh gelo. Motor diusir tuh tadi tuh. Tahu kali polisi apa ya? Kalau lihat sepatunya sih iya. Aduh, benar ya. Memang betul sih tadi tuh simpangan yang mau ngarah ke jalan ini, di Jalan Caman Raya. Motor semua mobil kendaraan harus lewat sini, muter di sini, muter balik, terus lurus kemana? Ya kemana-mana lah. Kalau boleh lurus langsung ke sini. Ya, kita masuk ke arah jalan tol Jakarta Cikampek arah Halim, Jakarta. Jadi nanti setelah kita lihat ya, tadi maps, nanti kita lihat, kita cari, maksudnya kita lewat di mana. Setelah jalan tol ini kita keluar Halim, kemudian kita lewat arteri. Di Jalan MT Haryono, kemudian Jalan Gatot Subroto, Semanggi, dan kemudian ke Said Sudirman Center. Karena tadi saya lihat arteri cukup kondusif. Cukup kondusifnya. Kita masuk ke jalan tol, gerbang tol Pondok Gede Timur 2. Ini gerbang baru nih ya, alatnya baru semua. Gerbangnya baru, mesinnya baru, semua baru, dan tarifnya juga naik. Ya nggak apa-apa sih. Memang di sini tarifnya dulu memang paling murah ya, 1.500, 1.000 terus naik 1.500, dan akhirnya naik jadi 4.000 setelah di renovasi itunya, apa namanya, setelah direnovasi gerbangnya. Oh, macet. Oh, ada boleh situ.
Jadi karakter dari jalan tol Jakarta Cikampek ini memang terkadang ada spot-spot yang melambat gitu ya. Jadi terutama di jalur lambat, jalur apa ya, 4 dan 3 itu ya, jalur 3 dan 4. Jadi karena ada kendaraan berat seperti truk. Nah kalau truknya yang kayak gini tuh, yang kiri tuh lihat, itu kan kenceng itu. Itu kenceng. Ya, kalau yang pemuatnya berat tuh kan, itu pasti benar-benar apa ya, benar-benar bikin lambat gitu. Apalagi ditambah dengan pekerja, masih ada proyek jalan kereta api ya, rel kereta Jakarta Bandung, kereta cepat Jakarta Bandung KCC. Oh di sini tuh yang sebelah kiri ya, kita lihat itu adalah titik untuk masuk ke terowongan. Jadi ini dibikin subway. Wah itu ada plazanya tuh ya, udah mulai naik, plazanya udah tinggi tuh kan. Terus naik, turun di sini, tenggelam di sini, terus nyebrang di bawah jalan ini nih. Nah di sini nih kayaknya sih nyebrangnya di sini nih, di bawah jalan ini. Ya di sini, di jalan di bawah. Terus ke stasiun di Halim. Stasiunnya itu ada di seberang jalan ini, sebelah kanan dari jalan ini, lawan arus ya. Jadi jalan ini terus saja. Nah di sebelah kanan tuh lihat. Di sebelah kanan tuh ada jalur LRT. Wah ini truknya juga kenceng juga ini ya. Ya kita mau keluar Halim. Nah kita langsung ya ambil kiri. Wow, ini ada apa ini? Emang kencang itu truknya ya. Ya ini lagi kena truk lagi ya. Emang nyebelin sih. Tepak, kita harus sabar ya, harus banget sabarnya, karena mereka juga nggak, kasihan juga. Mereka itu juga memang enak sih dia lambat gitu, tapi mereka punya beban gitu. Bayangin aja kalau kita bawa truk itu, blind spotnya banyak segala macam dan nggak kelihatan. Ya kita udah keluar Halim. Kita nanti ketemu lampu merah di depan. Itu lampu merah yang gantian ya, mau ke arah Halim, Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan Bandara Halim Perdana Kusuma itu sekarang lagi di renovasi. Oh ini truk sampah ini, dump truk sampah. Wah itu macet kan, macet dari sini nih di tol itu sampai ke sana loh, sampai ke mana, ke, kalau nggak salah ke Senayan deh itu.
Ya karena hari ini ada apa namanya, pameran Inacraft tuh ya. Mungkin masih lanjut sih. Jadi kelihatan ya kalau animo masyarakat untuk datang ke pameran itu juga udah tinggi banget gitu. Jadi tinggi banget sampai kayak gitu tadi tuh macet. Aduh, ini si abang lagi beli aku kali. Salib malah begitu ya. Kita masuk di flyover. Ini flyover Halim. Flyover Halim ini kalau pagi, wah macet. Macet. Nah, ini mobil kawasan angkatan udara. Ya, kita di sini akan melewati rumah sakit Pusat Otak Nasional dan juga ada kantor BNN, Badan Narkotika Nasional. Dan makanya ada War on Drugs. War on Drugs. Iya, ini adalah kolong dari stasiun LRT interchange ya, jadi pertemuan antara LRT dari Bogor sampai ke sini itu ketemu sama yang dari Bekasi. Jadi di sini nanti adalah kawasan yang sangat sibuk tadi. Aduh. Jalannya jelek ya di sini, jadi hati-hati. Sayang sama shock apa kaki-kaki mobil. Kita lihat ya di tol macet juga. Ya kita masuk di arteri Jalan MT Haryono. Saya tadi nggak lihat sih di Google Maps itu macetnya sampai mana. Stasiun LRT Ciliwung ya bilangnya ya. Ciliwung. Dan di sini memang jalannya belum diperbaiki karena memang masih ada proyek LRT, jadinya masih belum apa ya. Kalau jalan diperbaiki nanti mungkin masih ada alat-alat berat gitu. Masih ada alat-alat berat. ACS Cawang Selipi 1020, sampai Selipi loh. Sampai Selipi, Bo.
Ya ini konsisten di jalur busway. Konsisten di jalur busway, jadi karena memang jalur busway ini adalah jalan yang lebih baik daripada yang sebelahnya itu yang aspal. Tapi saya kalau naik motor lebih baik yang di aspal, karena kita bisa pilih-pilih ya, bisa pilih-pilih dan lebih cepat juga gitu. Karena kalau lewat sini rebutan sama mobil gitu. Wah, masih macet tuh. Bener kali ya sampai Sleepy. Macet nih. Jalan rusak. Wah, ini udah sebelah kita Wuling Cortez. Suspensinya bagus sekali ya, jadi dia nggak kerasa jalan keriting gitu. Jadi sore ini tuh sore ini itu gimana? Sore ini arah Jakarta ataupun arah Bogor, Bekasi di tol tuh macet. Macet, aduh. Tuh Alphard juga mungkin nyaman kali ya, suspensinya nyaman, jadi oke lah kalau lewat di daerah di jalan yang keriting itu, jalan keriting, rambut. Ya sejauh ini di arteri cukup lancar. Ya jadi bener ya, mungkin di Google Map itu nggak bohong. Kita lewat flyover Pancoran. Ini flyover Pancoran itu baru ya, baru jadi, terakhir mungkin nih, baru lah. Jadi jalannya relatif lebih baik, masih baik. Ya di sampingnya ada jalan LRT. Ini dulu biasanya ya macetnya minta ampun. Nggak tahu kenapa sekarang bisa lebih baik. Wah, ada gambar-gambar kenapa Alphard? Mendesak-desak gitu ya. Mungkin si Alphard tadi memang bosan juga dia ada di jalan keriting. Tapi Wuling Cortez tadi ya masih konsisten loh di jalan keriting tadi, dan cukup apa ya, cukup kencang juga gitu. Tapi nggak udah ngilang itu, apa udah lewat ke arah Pancoran atau gimana? Tapi kalau masih di sini ya berarti memang suspensinya nyaman gitu. Kalau ini mobil yang saya pakai untuk vlog ini adalah Toyota Avanza 13G tahun 2008. Ya tahu sendirilah namanya Avanza, mobil sejuta umat. Saya pakai suspensi yang apa? Kayaba Excel yang depan, sama yang belakang tuh Kayaba Ultra yang kuning itu, yang katanya memang heavy duty ya, heavy duty.
Tapi ya tetap aja namanya Avanza ya, masih londang-londeng. Tapi so far ya saya pakai Avanza itu memang puas lah. Saya punyanya ini disyukurin ya. Disyukurin, dinikmatin, dirawat gitu. Yang penting dirawat lah, karena kalau mobil dirawat itu pasti bawaannya enak. Kita masuk di flyover Kuningan. Kalau dulu ini kan flyover itu cuma ada di sebelah kanan ya, mau ke arah Bekasi, Halim gitu. Cuma kalau sekarang sudah kanan kiri ada flyover, jadi lebih lebih lancar. Maaf lagi batuk-batuk. Nah, di sini bumpy roadnya itu cukup tinggi, jadi lumayan ya. Duduk. Kalau mungkin mobil yang suspensinya baik itu mungkin bisa lewat. Kalau sekarang yang mobil yang ini ya mungkin agak sulit gitu. Ya kerasa lah, bukan sulit. Istilahnya bukan sulit, kerasa. Ya di sini udah mulai macet. Arteri di sini, jadi mungkin ya tadi sekitar setengah jam yang lalu ya. Hampir setengah jam yang lalu kita lihat maps, masih sini masih lenggang. Tapi nggak tahu deh, ini mungkin karena di situ atau enggak jam 4 lebih, ini sekarang jam 4 lebih 54 menit. Sudah saatnya orang-orang untuk pulang kantor, jadi sudah banyak yang keluar. Jadi seperti di depan itu kan ada simpangan-simpangan keluar, dan juga jalan ini juga nggak simetris juga, karena ini sekarang 3 jalur, di depan tuh udah 2 jalur lagi, jadi banyak yang bottleneck gitu. Ketika masuk ke 2 jalur itu ada simpangan yang dari Widya Chandra, jadi wah itu deh, itu jadi apa namanya ya, gantian lah gitu, gantian keluar masuk kita lewat, ya mereka keluar, kita lewat, mereka keluar gitu, jadi gantian. Kita masuk ke gedung lewat gedung LIPI, sekarang namanya BRIN, Badan Riset BRIN. Nah di sini nih, ini kita yang di mana? Di bawah jembatan penyeberangan orang itu. Nah ini udah mulai masuk ke 2 jalur. Nah ini ada dari Widya Chandra. Nah di sini nih biasanya macetnya. Oh. Masuk lagi ke 3 jalur lagi, 3 jalur ditempatin taksi ngetem, udah deh. Selamat. Aduh gimana ya, taksinya ngetem di situ, 3 jalur. Nah ini kenapa berhenti ya?
Biasanya sih di jalur sebelah saya kiri itu biasanya lebih lancar, cuma nggak tahu deh, karena tergantung dari arus yang keluar dari SCBD. Ini biasanya yang dari Polda ini. Banyak yang udah pada keluar kantor, jadinya agak tersendat ya, karena ada keluar masuk dari masing-masing kantor itu. Konsisten di sebelah kanan. Ini biasanya sebelah kanan tuh keselak-selak sama yang kiri. Saya lagi batuk. Cuaca cukup cerah, berawan, yang cerah berawan, jadi tuh bener kan, macet dari pertemuan antara SCBD dengan dari sini ya harusnya. Dan mereka dari SCBD itu langsung keluar ke kanan. Dan di sini ditambah lagi tersendat yang ke arah Blok M gitu. Ini pasti yang ke arah Blok M ini yang bikin tersendat. Oh, itu ada Suzuki XL7 R3 yang dibikin sport seperti ya Expander Cross gitu ya, seperti Expander Cross. Oh enggak, di Blok M nggak masalah itu, harusnya nggak masalah. Nah, kita masuk ke Jalan Lingkar, Jembatan Lingkar ya, Semanggi. Tadi motor memang benar-benar motongnya dari kiri itu, mau lurus tapi ada di sebelah kiri. Ya sutra lah, kita harus waspada karena kita nggak bisa maksa gitu. Kalau kita sama-sama ego, terjadilah kecelakaan nantinya. Jadi kita harus mengalah lah, sabar gitu ya. Kita masih di Jembatan Lingkar Semanggi dan ini kecepatannya maksimum adalah 40 km per jam. Tuh ya, 40 km per jam. Dan cuacanya cukup teduh gitu. Lewat di Jembatan Lingkar itu memang harus hati-hati ya, karena memang kalau kenceng-kenceng nanti kebablasan dan harus dipatuhi ya orang rambu-rambu lalu lintas itu. Dan di sini adalah pertemuan dari arteri dan dari Jembatan Lingkar Semanggi. Sebelah kiri adalah jalur sepeda. Dulu ada sepeda motor. Bus stop juga ada di jalur situ juga. Jadi campur-campur ya. Jalur sepeda, ada bus stop. Seharusnya sih dibikin seperti cekungan gitu ya. Jadi bisnya itu bisa aduh
lewat nggak gitu. Ada pengawalan, mau buru-buru. Tuh ada sepeda, harus hati-hati ya. Kita masuk ke sini, ke kawasan Syahid Sudirman. Gimana sih? Dan harus hati-hati ya lewat sini itu, karena motor itu loh yang nggak ini. Kadang-kadang di jalur sepeda dia masuk terus langsung nyalip, nggak tahu kita udah sen mau masuk sini. Jadi harus hati-hati lagi. Jadi sabar, kuncinya sabar. Dan kita masuk di sini, masuk di Syahid Sudirman Center, dan kita sudah sampai. Kita ambil tiket parkir dulu. Oke, kita sudah sampai di lobi gedung Syahid Sudirman Center, dan saya akan mengarah ke gedung parkir. Oke, sekian, terima kasih vlog ini sore ini. Terima kasih sudah menemani saya perjalanan dari kawasan Cikunir tadi, Fresh Market Cikunir, menuju Syahid Sudirman Center. Dan silakan untuk like, kasih jempol yang banyak jika Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini segera berkembang dan selalu berkembang dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat banyak tentunya. Saya parkir di sini, belok. Oke. Dan jangan lupa untuk coret-coret di kolom komentar supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain. Oke? See you next video. Bye.